Saya bilang, astagfirullahaladzim. Subhanallah, Allahu Akbar. Tuhan tolong saya. Saya tidak mau masuk Kristen. Kenapa hati saya nangis? Kenapa hati saya nangis? Kenapa hati saya tergugah? Saya ke belakang, saya pinjam lagi tuh Al-Qur'annya kakak di sebelah. Pagi malam-malam saya bilang sama kakak, saya mau mengaji malam ini. Padahal saya mau cuma supaya besok pagi nanti itu kalau saya bangun, saya mau Tuhan tunjukkannya mana. Pagi-pagi saya bangun, Tuhan tunjukkan saya Alkitab. Pertama saya pegang adalah Alkitab. Tapi saya tidak mau menerimanya. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam video ini kita akan saksikan bersama-sama seorang muslimah asal Bugis. Dia adalah seorang yang sangat fanatik, bahkan dia pernah menghina-hina Yesus. Dia mengatakan gara-gara dialah ini ada banyak orang menjadi kafir. Orang Kristen itu menyembah Tuhan 3 dan lain sebagainya. Dan ia mengatakan, saya tidak akan mau menjadi Kristen. Dan tidak mungkin dia akan menjadi Kristen. Tapi sungguh sangat luar biasa, sekalipun secara manusia, ia tidak mungkin akan menjadi Kristen. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara, dia dijamah oleh Tuhan. Tuhan yang memilih, Tuhan yang menangkap dia. Akhirnya, dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan satu hal yang sangat luar biasa, saudara-saudara, saat ini, dia sudah merintis 2 jemaat, yaitu di Makassar dan di Toraja. Kita saksikan bersama-sama. Nama saya Johra, saya kelahiran tahun 65. Saya berasal dari keluarga yang tidak 100% Muslim. Jadi bapak saya saja yang Muslim. Mama saya itu Toraja, mama saya Kristen. Tapi setelah menikah dengan bapak, mama saya ikut kepercayaan bapak, masuk Islam, dan otomatis kami semua anak-anak bapak ikut bapak Islam. Di keluarga kami itu, ya, saya kan lahir di daerah Bugis. Bapak dulu bekerja di Bugis. Di rumah kami itu, keluarga mama itu dari kampung banyak yang datang. Ada yang datang sekolah, ada yang datang bekerja, dan semuanya tinggal di rumah kami. Nah, keluarga mama ini kan Kristen. Setiap hari itu saya dengar lagu-lagu puji-pujian, lagu-lagu Kristen. Saya suka sekali dengar kalau mereka lagi nyanyi gitu. Satu lagu yang mereka sering nyanyikan itu, yang dulu itu terkenal banget di antara tante-tante saya ini tuh, iring dikau saja Tuhan, ada damai sepenuh, tiada jalan lain selamat cuma oleh darahmu, aku hendak iring dikau, dan seterusnya. Lagu itu saya senang banget, saya suka dengar lagu itu. Nah, selain lagu itu, lagu-lagu Natal juga. Kalau Natal mereka sering nyanyi lagu-lagu Natal gitu. Jadi saya tuh kadang sering ikut nyanyi sama mereka. Suatu hari saya minta sama tante saya mau deh diajak ke gereja. Tapi tante bilang, nggak bisa, kamu nggak bisa ke gereja, antar aja tante ke gereja terus kamu pulang. Ya karena gereja itu cuman dua rumah antaranya dari rumah kami. Jadi aman buat anak-anak kalau pulang sendiri. Jadi tante, oke, saya antar tante ke gereja. Tante bilang, habis itu kamu pulang ya? Ya pulang tante. Padahal saya enggak pulang, saya tinggal, saya dengar lagunya, saya lihat anak-anak sekolah minggu, wah cantik-cantik. Rambutnya dikepang, terus pakai sepatu, bajunya cantik-cantik gitu. Aduh, pingin juga jadi seperti itu. Nah, sejak saat itu saya sering ke gereja. Saya stikem, sembunyi-sembunyi ke gereja. Entah izin main, tapi mau pergi ke gereja, dengar orang menyanyi. Nah, suatu hari saya nyanyi, karena mungkin saking sukacitanya, senangnya saya tuh dengar lagu itu, saya nyanyi. Bapak itu jarang di rumah saat itu, tapi pas saat itu Bapak di rumah, dia dengar saya nyanyi. Saya nyanyi, iring dikau saja Tuhan, kencang-kencang lagi. Udah datang Bapak saya, kamu nyanyi apa itu? Itu lagunya orang Kristen, kita orang Islam, kamu enggak boleh nyanyi. Kamu boleh dengar, tapi kamu enggak boleh nyanyikan. Udah sejak saat itu saya enggak berani lagi. Jadi kalau saya mau nyanyi, saya nyanyi dalam hati aja.
Nah, mungkin karena bapak saya ini melihat saya ini sudah ke situ ya, ke arah-arah situ, ke senang dengar kalau tante nyanyi, saya ke sana lagi dengar gitu. Akhirnya saya disuruh pergi ngaji. Saya pergi ngaji lah. Tapi tidak lama saya ngaji itu bapak dipindahkan ke Toraja tahun 73. Waktu itu umur saya 8 tahun. Bisa geser ke kiri, Bu? Geser ke kiri. Kiri ya. Oke, lanjut, Bu. Ya. Ya, silakan. Jadi sampai di Toraja itu kami bapak kan pegawai negeri, jadi dapat rumah dinas. Rumah dinasnya itu di pinggir kolam. Di atas kolam itu ada gereja Sion. Itu cantik banget gerejanya di atas. Saya suka minta izin sama bapak saya, sama mama saya mau ke atas main-main. Saya mau ke atas main-main karena di sana indah main-mainnya. Saya dikasih izin. Padahal itu alasan saya. Alasan saya ke atas itu untuk mendengar orang nyanyi, untuk melihat anak sekolah minggu yang cantik-cantik. Nah, singkat cerita, cuma 1,5 tahun bapak saya di Toraja dipindahkan lagi ke Selayar. Nah, Selayar ini adalah asal bapak saya, oma saya, datuk saya perempuan, mamanya bapak saya itu berasal dari Selayar. Jadi ceritanya ini kita pulang kampung nih ke Selayar, kampungnya papa. Nah, sampai di sana ekspektasi saya ini kampung Islam kan, tapi ternyata tidak. Di sana juga ada orang Kristen. Nah, di sana itu waktu itu saya umur kelas 4 SD tahun 74. Nah, sampai di sana saya teman yang pertama sekali saya kenal adalah bernama Yofi. Yofi ini orang Timor dan dia beragama Katolik. Keluarganya beragama Katolik. Nggak tahu kenapa saya senang bergaul dengan keluarga ini, karena kalau saya ke rumahnya, kakaknya itu bermain gitar, nyanyi, terus kadang-kadang lagu dunia, kadang-kadang lagu rohani. Setiap saya dengar lagu rohani, hati saya tenang banget. Saya tidak tahu kenapa, dan seperti saya saksikan di Pak Yusuf, di kemudian hari saya tahu bahwa Tuhan sudah memilih saya sejak dalam rahim ibu. Jadi singkat cerita, karena saya suka dengar lagu rohani, saya kadang stikem, sembunyi-sembunyi menyanyi lagu rohani. Bapak saya mungkin lihat lagi, melihat wah ini anak ini ada tanda-tanda mau masuk Kristen ini. Dipanggillah satu ustaz, namanya Ustaz Burhanuddin, untuk mendidik kami menjadi Islam yang benar, mengajar mengaji, mengajar apa itu Islam, bagaimana kita mencintai Islam. Nah, dari hasil pengajaran Ustaz Burhanuddin ini, saya di situ, waktu itu saya, karena lama ya, Pak Ustaz Burhanuddin ini lama mengajar kami, saya sampai SMP kelas 1, sekitar itu, saya sudah putuskan, oke, sekarang saya mau mendalami agama saya mau cari jati diri saya mau harus menentukan agama saya, dan saya harus menekuni agama saya. Saya sudah berjanji saat itu, akhirnya saya mencari-cari informasi lah tentang agama Islam ya. Saat itu literatur itu masih sangat minim sekali. Lagian di Selayar belum ada perpustakaan saat itu. Ini tahun 77 ya, saya kelas 1 SMP. Saya tuh saking hausnya mau mencari mencari apa itu Islam, majalah yang surat kabar yang robek pun kalau ada saya lihat ininya, ada acara berbau-bau agama, saya baca gitu. Ya, tapi karena gimana ya, keterbatas. Selayar itu adalah daerah kepulauan yang di ujung Sulawesi, dan saat itu transportasi dari Makassar ke Selayar itu sangat minim ya, cuman ada kapal laut, dan itu pun kapal laut tidak setiap hari jalan. Jadi kami itu tidak mendapat berita. Lagian televisi waktu itu juga belum banyak yang mempunyai televisi. Kami sendiri pun juga kayaknya lama baru kami dapat televisi di rumah. Dulu saya sering nonton di tetangga. Nah, singkat cerita, kira-kira tahun 78 atau 79 bapak saya dipindahkan lagi ke Palopo. Di saat saya mau mendalami Islam saya, ya terus terang aja di keluarga saya itu, bapak saya tidak terlalu mengajar kami
tentang sholat, tentang Islam. Saya sendiri yang mencari, saya rindu mengenal Tuhanku. Saya mau mencari Tuhanku itu siapa? Siapa yang menjaga hidup saya? Siapa yang mengizinkan saya hidup? Saya rindu mencari Tuhan. Bapak saya itu tidak terlalu mengajar saya tentang keagamaan. Jadi kalau dia mau ini dia hanya suruh orang lain mengajar kami. Nah, Bapak dipindahkan ke Palopo, saya tidak mau ikut. Saya bilang, tanggung saya waktu itu sudah mau naik kelas 3 SMP, tanggung saya di sini aja, Ma. Saya bilang sama Mama, saya di sini aja karena sudah tanggung. Akhirnya Mama dan Papa setuju, saya tinggal di Selayar dan saya dititipkan ke keluarga orang Toraja namanya Om Daniel dan Tante Marta. Ya, orang Toraja berarti Kristen ya. Tidak semua orang Toraja Kristen, tapi keluarga ini Kristen. Dengar lagi saya lagu-lagu. Kemanapun saya pergi, saya selalu mendapatkan orang Kristen. Dengar lagi saya lagu-lagu rohani. Tapi setiap saya mendengar, hati saya tenang kalau dengar lagu rohani. Saya tepis, saya pergi ke kamar saya. Waktu itu saya tidak punya Al-Quran ya. Di kesaksian Pak Yusuf Mandubulu saya lihat ada satu komentar, kok enggak ada, masa tidak ada Al-Quran sih waktu itu. Yang memang benar saya enggak punya Al-Quran saat itu, saya enggak punya Al-Quran. Dan saya masuk di kamar, saya itu mencari sendiri kebenaran apa itu. Kebenaran tentang Islam itu seperti apa. Jadi singkat cerita setelah dari Tante Marta ini saya tamat SMP, harusnya saya ke Palopo ikut orang tua, tapi saya memutuskan untuk mengikut tante saya di Pinrang. Karena tante saya itu saudara bungsu bapak saya. Kebetulan suami beliau adalah kepala sekolah. Dan saya tahu tante saya ini, keluarga bapak saya ini, tante saya ini kuat Islamnya. Dalam hati saya pikir saya mau ke sana karena saya lihat bapak saya tidak bisa mengajar saya Islam. Saya ke tante supaya tante bisa mengajar saya apa itu Islam. Sampai di sana yang saya cari juga saya tidak temukan. Singkat cerita saya kuliah. Kuliah sampai di Makassar. Waktu itu namanya Ujung Pandangnya karena di daerah tidak ada universitas. Jadi saya harus ke ibu kota provinsi untuk melanjutkan kuliah. Sampai di sana karena kami tidak punya uang, ya bapak saya itu pejabat tapi tidak menyalahgunakan jabatannya untuk memperkaya diri. Saya sampai di sana itu saya tidak punya uang untuk kontrak untuk apa. Jadi saya harus nunut di rumah oma. Rumah oma itu keluarga mama itu pastikan Kristen. Saya tinggal di rumah oma situ, dengar lagi lagu-lagu rohani. Apalagi rumah oma itu dekat dengan gereja. Setiap hari saya dengar orang karena di keluarga itu juga ada sepupu saya yang nginap yang juga orang kuliah. Saya lihat Alkitab berceceran di mana-mana. Dengarlah orang nyanyi, kadang mereka kebaktian, dengar lagi nyanyi. Terus kalau hari Minggu itu lihat lagi orang ke gereja. Hati saya tenang, senang kalau lihat orang Kristen, tapi lihat Alkitab, pingin baca itu Alkitab, pingin baca ini kenapa ya orang Kristen percaya sama 3 Tuhan. Ya waktu itu ya, pikiran saya itu, saya disuntik oleh seseorang bahwa orang Kristen itu 3 Tuhannya. Kenapa ya orang Kristen mau pingin rasanya baca Alkitab, tapi saya tidak berani pegang itu Alkitab. Di rumah oma itu berceceran Alkitab di mana-mana. Tapi saya tidak berani pegang itu Alkitab karena saya pernah diajar juga oleh satu orang, tidak boleh kau sentuh itu, haram itu. Dan tidak boleh kau baca itu, apalagi baca, sentuh aja tidak boleh, apalagi mau dibaca. Ya udah, jadi ketidaktahuan saya akan Kristen itu membuat saya itu jadi bukan benci sih, tapi kasihan melihat orang Kristen yang tidak mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Itu menurut saya saat itu. Singkat cerita, karena saya tidak punya uang, saya tidak mau tinggal di situ ya. Sebenarnya dalam hati saya tidak mau tinggal di sini karena ini rumahnya orang kafir. Saya sayang rumah saya, tapi saya anggap dia kafir.
Akhirnya saya minta sama mama saya untuk disewakan kos ya, sewakan 1 kamar untuk saya tempati kuliah. Tapi mama enggak punya uang. Nah, waktu itu pas papa pensiun, saya minta uang pensiunnya papa, saya dikasih uang pensiunnya papa. Tapi jalan-jalan Tuhan, uang pensiun itu pun yang dikasih ke saya habis. Karena waktu itu bapak sakit dan dia perlu obat. Setiap mama suruh saya pergi obat, uang saya lagi saya pakai, uang yang dikasih saya untuk ngontrak rumah, untuk ngontrak kamar, saya pakai untuk menebus obatnya papa ya. Obat papa waktu itu punya kartu kuning dari pegawai negeri kan, tapi ada obat khusus yang tidak di cover oleh kartu kuning tersebut. Singkat cerita, enggak jadilah saya kontrak rumah, saya nginap di rumahnya Oma di situ. Nah, Oma itu punya anak wanita namanya Tante Milka. Waktu saat itu beliau melahirkan dan saya diminta tolong untuk sesekali jaga adik. Saya jagalah adik. Di situ timbul niatku, mungkin dengan bayi ini saya bisa pakai alat untuk memperkenalkan Islam kepada keluarganya Oma. Saya persiapkan ini bayi, saya mau suntik dengan iman Islam supaya kelak dia akan menjadi pembawa amanah. Waktu itu saya itu pembawa amanah, pembawa hidayah untuk keluarga ini. Adik saya itu setiap, maaf ya kalau saya ingat, adik saya itu setiap maghrib saya bawa ke depan televisi. Adik sepupu ini bayi, saya bawa, saya perdengarkan suara azan. Karena saya ingat waktu adik saya lahir, bapak saya itu sering mendengar mengumandangkan azan di telinga adik saya. Jadi saya bawa ini adik saya, kasih dengar, saya mau supaya adik saya ini dari kecil dengar suara azan, supaya dia ada kerinduan untuk mengetahui Islam. Saya harap saya bisa bersama adik saya sampai 5 tahun, adik sepupu saya, supaya saya bisa suntik Islam. Tapi belum 5 tahun adik saya sudah pindah mengikut bapaknya karena suami tante ini tinggal kerja di Bone. Jadi tante ikut suaminya ke Bone. Saya lepas dari adik itu, adik pindah ke Bone juga. Setelah adik pergi, saya bilang sama Oma, saya mau jalan-jalan ke tante yang satu. Di tante yang satu itu mereka sering putar film silat. Saya tertarik melihat film silat itu berseri kan. Akhirnya saya tinggallah di situ karena kadang diputar juga tengah malam. Dan kalau kita tidak melihat satu seri, kita akan ketinggalan cerita. Saya tinggallah di rumah tante itu. Nah, di rumah tante ini siang malam mereka berdoa. Tante ini adalah keluarga yang sudah lahir baru, sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tuhannya mereka saat itu, bukan Tuhanku saat itu ya, Tuhannya mereka. Pagi berdoa, malam berdoa. Pendeknya puji-pujian, lagu-lagu yang ada di situ, tidak ada lagu-lagu dunia. Setiap memutar kaset, itu kaset ya, setiap kaset yang diputar di situ selalu lagu rohani, tidak ada lagu dunia. Nah, karena memang hobi saya nyanyi, akhirnya banyaklah lagu rohani yang saya tahu, khususnya lagu-lagu dari Lex Trio saat itu ya. Lagu-lagu rohani dari Lex Trio. Singkat cerita, di satu hari ada seorang hamba Tuhan yang datang di rumahnya tante. Dia namanya Pak John Ambalenggi, orang Toraja. Dan saya melihat ini om saya, karena saya suka kalau melihat orang Toraja yang berbahasa Toraja, saya langsung menganggap itu keluarga saya. Pak John ini memperkenalkan Injil kepada saya, bertanya tentang iman saya. Dia tanya, kamu sudah pernah dengar tentang Yesus? Sudah pernah, Pak? Di sini kan setiap hari orang sebut nama Yesus, mungkin 1000 kali disebut nama Yesus di rumah ini setiap hari. Setiap hari saya dengar. Terus dia bilang, kamu enggak percaya sama Yesus? Percaya, tapi sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan.
Terus dia bilang, berarti kau enggak setuju dengan Tritunggal ya? Enggak setuju Pak, kami itu orang Islam, kami punya Tuhan cuma satu, enggak tiga. Nah, Pak John Ambalinggi bilang, kamu cuma salah pengertian, kami juga punya Tuhan cuma satu. Nah, akhirnya saya diinjili, tapi masuk kanan keluar kiri, masuk kanan keluar kiri. Singkat cerita, saya enggak tahan lagi di situ. Oh, enggak, Pak John Ambalinggi pergi, terus saya pikir oke, saya aman, nggak ada lagi nih penelitian. Enggak lama kemudian ada lagi mahasiswa dari Institut Injil Indonesia, karena memang rumah tante saya itu adalah rumah doa. Setiap hamba Tuhan datang, hamba Tuhan suka datang di situ. Jadi datang lagi, terus dilihat saya enggak ikut kebaktian, ditanya, kok kamu enggak ikut kebaktian? Saya Islam, terus diinjili lagi. Akhirnya lama-lama saya bosan, saya ke rumah. Saya temui kakak saya, saya bilang, saya sudah bosan di dalam situ, saya mau pindah. Kenapa? Kau diapain? Saya bilang, saya sudah bosan diinjili. Akhirnya kakak saya itu bilang, ya kebetulan ada rumah dato, rumah nenek dari keluarga bapak. Dato itu mau dipindah tugaskan ke Selayar, rumahnya akan kosong, mungkin kau bisa tinggal di sana. Akhirnya saya ke sana, ke rumah dato. Ya alhamdulillah, menurut saya waktu itu saya bilang alhamdulillah, saya diterima di rumah dato, boleh tinggal di sana. Jadi tinggallah saya dengan tante dan om-om yang masih muda, karena dato saya ini sebenarnya dia adalah paman dari papa saya, tapi umur mereka sama sederajat. Jadi kami anak-anaknya itu juga seumur-umuran, anak-anak mereka. Saya pikir saya udah bebas dari kejaran orang Kristen. Ternyata di samping rumah dato itu ada juga satu mahasiswa teologi, orang Toraja lagi. Suatu saat di lorong itu kami ngobrol-ngobrol, dia tanya lagi tentang iman saya. Oh enggak, dia lihat saya pulang dari masjid, dia bilang, kok orang Toraja Islam? Saya bilangnya saya Islam dari kecil. Terus mulai saat itu dia mulai lagi menginjili. Terus saya bilang sama dia, kau biar berbusa-busa mulutmu, saya tidak akan mengikut itu Yesus. Berbusa-busa mulutmu, hentikan saja. Toh akan sia-sia apa yang kau akan penginjilanmu pada saya. Nah, sudah itu saya tidak tahu apa masalahnya. Saya harus pindah dari rumah dato. Saya tidak punya uang untuk ngontrak, saya tidak punya apa. Akhirnya saya ke rumah saudara mama saya. Saudara mama saya itu tinggal di rumah sakit Pelamonia. Itu bukan rumah sakit, asrama rumah sakit Pelamonia. Tante saya itu seorang suster, seorang perawat. Ya tinggal di situ. Saya pikir saya tidak mau kembali lagi ke tante yang satu, yang ke anaknya Omain, karena saya pikir di sana banyak hamba-hamba Tuhan, di sana banyak orang Kristen. Saya mau ke rumah tante. Saya pikir tante saya ini di asrama ini, tante saya kan tinggal sendirian. Saya pikir waktu itu tinggal sendirian. Adalah sepupu tinggal sama tante. Tapi saya pikir Kristennya mereka itu Kristen yang hanya untuk hari Minggu ke gereja. Tapi ternyata saya salah. Setelah saya sampai di sana, tante saya ini juga sudah lahir baru, sudah bertobat, dan siang malam juga memuji Tuhan. Apa boleh buat, saya harus tinggal di situ. Saya tidak punya tempat lain untuk pergi ya, tidak bisa lari lagi. Akhirnya saya tinggal lagi di situ, dan disinilah saya pertama kali mengalami namanya dilema dalam keimanan saya. Suatu hari di bulan puasa, itu lagi saya setelah sholat azhar, sholat lohor, adik saya datang membawa satu buku. Adik kandung saya ya, membawa satu buku. Saya tanya, itu buku apa? Dia bilang, ini buku percakapan Yusuf Roni dan salah seorang hamba Tuhan dari Kalimantan. Nah, di kesaksian Yusuf Roni saya tahu bahwa hamba Tuhan yang dimaksud ini adalah Pak Amran Amri. Terus saya bilang sama adik saya itu,
kamu jangan baca itu buku, karena nanti kita bisa jadi masuk Kristen kalau kita baca itu buku. Karena saya tahu Yusuf Roni itu adalah seorang murtad, ya, seorang yang murtad waktu itu. Nama beliau itu sangat beken, sangat terkenal banget tahun 86-nya. Saya bertobat tahun 86. Jadi akhirnya adik saya bilang sama saya, saya tidak akan baca, cuma saya tidak enak karena saya dikasih sama sepupu, jadi saya bawa. Nah, adik saya itu tidur. Di situ saya pergi lagi sholat azhar. Sudah ajar ini, habis bincang-bincang sama adik harus sholat azhar lagi. Habis azhar, saya itu nyushir orang sini bilangnya pingin tahu apa sih itu isinya, kenapa Yusuf Roni masuk Kristen, ya, tega kok meninggalkan Allah gitu. Apa sih? Kenapa dia mau menjadi orang kafir? Saya bacalah itu buku. Nah, dalam buku itu Yusuf Roni menjelaskan bahwa yang akan menjadi hakim di kemudian hari adalah Nabi Isa. Nah, saat sekarang orang sudah mengetahui ya bahwa yang Isa yang di Al-Quran bukanlah Yesus yang di Alkitab, tapi saat itu yang saya tahu Nabi Isa itu adalah Yesus yang di Kristen. Jadi saya langsung berpikir, kalau Nabi Isa yang jadi hakim nanti, berarti yang menimbang amal perbuatan saya itu Nabi Isa dong. Nabi Isa nanti akan tanya-tanya saya. Nabi Isa yang akan menentukan, ya hakim, dia akan menentukan saya mau masuk surga atau saya mau masuk neraka. Dia akan menentukan. Nah, di situ, saya ini orang Islam yang pernah mendengar sesuatu, katanya kalau kita meninggal 40 hari setelah para pengantar jenazah pulang ke rumahnya, 40 langkah pengantar jenazah pulang meninggalkan kita, itu malaikat akan datang ke kita dan akan menanyai kita, dan yang akan menjawab semuanya itu adalah amal perbuatan kita. Dan kalau kita tidak bisa menjawab malaikat, kita akan disiksa di kubur. Ini belum hari penghakiman, kita sudah disiksa di kubur. Saya waktu itu ketakutan, saudara. Takut sekali yang namanya mati. Kalau ada orang cerita mati, saya takut. Dosa saya banyak nggak? Amal saya banyak nggak? Saya tidak punya, meskipun saya berbuat baik saat itu, tapi saya berusaha berbuat baik, tapi saya tidak pernah meyakini bahwa perbuatan baik saya itu sudah cukup untuk menyelamatkan saya. Saya berusaha berbuat baik, karena kami di Islam diajar untuk berbuat baik. Dan akhirnya saya pendeknya berusaha yang namanya yang jahat-jahat itu saya jauhi, dan itu alasan saya kenapa saya tidak mau ikut ke Palopo saat itu, karena saya dengar di Palopo itu anak remaja bebas. Saya tidak mau ikut keluarga saya. Di samping memang saya tidak suka di Palopo karena banyak orang Kristen, saya memang juga suka dengar anak di Palopo itu anak mudanya itu bebas. Saya takut berbuat dosa, saya takut terpengaruh oleh dosa. Saya itu berbuat baik, mengejar amal. Dan untuk menambah amal saya itu, di samping saya melakukan kebajikan, saya itu sholat. Saya itu rajin sholat, bahkan saya sering sholat sunat untuk menambah amal saya. Dan kalau ada masjid, saya lebih sering ke masjid, karena menurut yang saya dengar saat itu, kalau kita berdoa di masjid, amalnya lebih banyak daripada kita berdoa di rumah. Ya, sampai mana cerita saya tadi? Oh ya, di rumah tante ini ya, sudah gitu. Jadi setelah saya baca itu Pak Yusuf Roni punya buku, saya ingin tahu benar enggak ini Pak Yusuf Roni. Nah, saya enggak punya Al-Quran, saudara, saya enggak punya Al-Quran, tapi suster perawat yang di sebelah kamar tante saya itu orang Bima, beliau punya Al-Quran dan terjemahannya. Saat itu Al-Quran sudah punya terjemahannya. Saya pergi ke sana lah, saya pinjam, dan saya dikasih pinjam, tapi tidak boleh lama karena kakak itu juga mau baca. Jadi dia bilang, kamu habis maghrib, habis buka puasa, kamu balikin ya dek. Ya, saya balikin kak, karena ya memang kita orang Islam ya, kalau
kalau bulan puasa itu harus sebanyak-banyaknya membaca ayat suci Al-Quran untuk menambah amal. Karena menurut kepercayaan orang Islam, menurut kepercayaan saya saat itu, ya, setan diikat kalau bulan Ramadan. Setannya nggak bisa lepas, diikat. Jadi kita bisa sebanyak-banyaknya membuat amal. Itu yang saya tahu saat itu, ya. Saya tidak tahu kalau yang Islam lain. Itu yang saya pelajari saat itu. Nah, setelah saya baca itu, saya dapatkan bahwa apa yang Pak Yusuf Roni bilang benar bahwa Nabi Isa yang akan menjadi hakim di kemudian hari. Terus mulai timbul rasa bimbang di hati saya. Saya tepis, ini setan. Tapi kalau setan kok ada tertulis di Al-Qur'annya? Saya tepis, enggak. Nah, singkat cerita, saya dipanggil ke tempat yang sering ada persekutuan doa yang saya pernah tinggal di rumahnya dulu. Suatu saat memanggil saya lagi karena ada hamba Tuhan yang mau mengadakan perpisahan. Saya masuk lagi lah di sana, ya. Seperti biasa tugas saya itu membuat teh, membuat kopi, mengatur kue. Terus pada saat mereka lagi kebaktian, yaitu saya lagi siap-siap air panas, atur-atur kue di piring supaya cantik kelihatan di ruang makan, ya. Antara ruang makan dengan ruang itu cuma dibatasi dinding, dan apa yang terjadi di ruang tamu tempat mereka beribadah saya dengar juga di ruang makan. Saat itu mereka melantunkan pujian. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Dengan lidahku ku puji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Saya nangis. Ya, terus terang kehidupan saya waktu itu, ya. Saya umur 13 tahun sudah tidak tinggal di orang tua. Saya tidak punya pegangan. Saya orang miskin. Waktu itu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Saya cari Tuhan, saya tidak dapat Tuhan. Saya berusaha mengumpulkan amal, saya tidak mendapatkan damai. Saya tidak mendapatkan kepastian. Saya nangis. Tapi saya tepis. Saya astagfirullahaladzim. Subhanallah, Allahu Akbar. Tuhan tolong saya. Saya tidak mau masuk Kristen. Kenapa hati saya nangis? Kenapa hati saya nangis? Kenapa hati saya tergugah? Saya ke belakang. Saya tinggalkan kue-kue yang saya atur itu. Saya ke belakang. Ke kamar, ya. Ke kamar saya. Itu saya tunduk sih. Astagfirullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuhan, saya tidak mau. Tuhan, Kau satu-satunya. Allahu Akbar, Engkau maha besar, Engkau maha besar. Saya tidak mau mengenal Yesus. Setelah itu, malam itu saya bilang sama tante, saya mau kembali. Saya tidak mau lagi di rumah tante itu. Saya tidak mau. Saya mau kembali ke tante ke asrama sana. Tapi hati saya sudah tidak tenang, kebimbangan sudah ada. Ya Tuhan, gimana? Saya ambil lagi bukunya Yusuf Roni, saya baca lagi. Saat itu masih ada itu buku. Saya baca lagi. Saya pinjam lagi Al-Qur'annya kakak yang di sebelah. Saya mengaji, saya baca Alkitab, saya mengaji, saya baca Alkitab, saya mengaji. Karena saya mau mencari Tuhan. Saya mau mencari Tuhan. Gimana ini Tuhan? Di sini atau di sini? Di Alkitab atau di Al-Qur'an? Suatu malam, saya tuh tidak tahu bagaimana caranya sholat tahajud. Karena saya sendiri yang mencari, ya. Saya tidak ada orang ajar saya. Jadi, tapi saya tahu bahwa saya perkirakan sholat tahajud itu ya sama dengan sholat sunnah 2 rakaat. Malam itu saya putuskan untuk meminta petunjuk Tuhan, karena kita di Islam kalau
ada kebimbangan meminta petunjuk dari Tuhan, ya kita harus sholat tengah malam, sholat tahajud. Saya sholat tahajud malam itu. Nah, di rumah tante saya itu, di asrama tante saya itu ada gambar Tuhan Yesus sedang bersembahyang di Taman Getsemani, ya. Dan pas itu foto dipasang di arah kiblat. Jadi kalau saya sholat selalu saya lihat ke foto Tuhan Yesus. Itu saya bilang Isa, ya. Yang malam itu saya sholat tahajud tengah malam loh saudara, tapi kok itu foto bersinar. Kan waktu saya minta Tuhan tunjukkan saya jalan yang terbaik, jalan yang Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang koridoi, ya Allah, jalan yang Kau mau supaya saya ikuti, karena saya mau mencari Engkau. Yang mana Tuhan? Saya bimbang sekarang, yang mana? Yang mana ini Tuhan, tunjukkan kepada saya. Saya pernah membaca artikel ada seorang hamba Tuhan yang juga mengalami kebimbangan, seorang Islam ya kayaknya nih, dia mengalami kebimbangan dan dia minta sama Tuhan, Tuhan saya letakkan 2 kitab suci ini. Besok pagi kalau saya bangun, yang mana yang saya duluan pegang, berarti itulah yang Kau pilihkan buat saya. Saya lakukanlah juga hal itu. Jadi karena itu saya pinjam lagi tuh Al-Qur'annya kakak di sebelah. Malam-malam saya bilang sama kakak, saya mau mengaji malam ini. Padahal saya mau cuma supaya besok pagi nanti itu kalau saya bangun, saya mau Tuhan tunjukkan yang mana. Pagi-pagi saya bangun, Tuhan tunjukkan saya Alkitab. Pertama saya pegang adalah Alkitab. Tapi saya tidak mau menerimanya. Susah saudara, susah sekali kita menerima kalau ada orang yang dari seberang sana Islam mau masuk Kristen. Kita tidak boleh menghakimikan apa sih susahnya. Emang susah karena kita sudah dari kecil diajar bahwa Kristen itu punya 3 Tuhan. Saya itu kalau sholat saya selalu baca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya itu Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu saya mau, karena orang Kristen itu Allahnya beranak, Tuhannya Yesus itu anak Allah. Waktu itu pengertian saya seperti itu kan. Sulit menerima, tidak gampang untuk meninggalkan apa ya yang sudah dari kecil kita ditanamkan di otak kita, untuk meninggalkan itu tidak gampang. Dan saya tidak mendapat dukungan dari siapapun. Keluarga Kristen pun tidak pernah mendukung saya, tidak pernah memberitakan Injil pada saya. Keluarga-keluarganya mama saya tidak, mana ada yang berani. Bahkan setelah saya mengenal Yesus, mereka malah ketakutan. Ada sebagian dari mereka ketakutan bahwa bukan saya yang ajar jorok, bukan saya yang ajar jorok. Ya nggak ada yang bilang kalian yang ajar saya. Tidak ada yang mendukung saya saat itu. Saya sendiri mencari Tuhan. Saya temukan Tuhan saudara, tapi tidak gampang. Saya bergumul dengan diri saya sendiri. Di samping itu sudah ada juga bisikan-bisikan setan gitu. Setan tidak melepaskan saya juga gitu ya. Saya tidak bilang bahwa di Islam itu setan, tapi saat itu yang saya sekarang berimani Kristen, jadi yang tidak mau menerima Yesus itu menurut saya saat ini adalah itu bisikan setan. Ini yang saya ceritakan ini adalah apa yang saya alami ya, tidak bermaksud untuk menghina. Seperti Pak Frankie bilang, semua ajaran itu baik. Saya tidak bermaksud untuk menghina yang lain. Agama saya sebelumnya. Yang saya rasakan, apa yang saya rasakan, itu yang saya kemukakan. Saya tidak sembunyi satu hal pun saya tidak sembunyikan. Semua saya ceritakan. Singkat cerita saudara, setelah saya bangun itu saya pegang Alkitab, saya tidak langsung saya langsung astagfirullah, saya tolak itu, saya tolak terus saya tidak mau lagi ingat itu Yusuf Roni, karena ada bisikan yang mengatakan kau memegang itu Alkitab karena kau masih mengingat apa yang Yusuf Roni katakan dalam bukunya. Oh iya, mungkin itu sugesti.
Singkat cerita, suatu hari dipanggil lagi saya lagi di tante itu di sana. Ada lagi acara besar-besar di rumah tante. Ya tante senang kalau saya ada karena suara saya besar. Suara saya besar itu, suara tante senang kalau ada orang ngangkat gitu. Saya dipanggil lagi ke rumah tante situ. Sudah dipanggil di rumah tante situ, malam itu ya film yang saya suka itu yang sepupu saya suka putar, film silat. Kan belum habis serinya, diputar lagi malam itu. Saya tertarik lagi untuk nonton. Akhirnya saya tinggal di rumah tante itu. Tinggal kembali lagi di rumah tante. Suatu saat mereka lagi kebaktian pagi, tiba-tiba ada bel berbunyi. Saya dong yang harus buka pintu karena yang lainnya kan lagi berdoa. Asisten rumah tangga tante juga karena Kristen ya juga ikut berdoa. Jadi karena cuma saya yang Kristen, bukan yang non Kristen tidak ikut berdoa, jadi saya yang harus buka pintu. Buka pintu itu yang datang adalah hamba Tuhan. Menurut hamba Tuhan ini, setelah saya panggil om saya, ada tamu om. Terus saya dengar om saya berteriak, ya Pak Yunus, kok datang? Nggak bilang-bilang sebelumnya. Oh, saya bilang, oh ternyata Bapak itu namanya Pak Yunus. Sudah bilang, ya Pak Yunus jawab, iya Pak Dokter, saya itu disuruh Tuhan ke sini. Sebenarnya saya harus ke Ambon. Saat itu istri Pak Yunus lagi berlibur di keluarganya di Ambon dan Pak Yunus bermaksud menjemput istrinya dan anaknya. Tapi Tuhan bilang, waktu Pak Yunus beli tiket, menurut Pak Yunus, yang saya dengar ini ya percakapannya dengan Om, ketika Pak Yunus membeli tiket, Tuhan menyuruh Pak Yunus untuk singgah di ujung pandang. Ya udah, akhirnya akhirnya masuklah Pak Yunus juga ikut berdoa pagi saat itu. Nah, malamnya anak Pak Yunus yang nama Pak Yunus bawa seorang anak yang umur 4 tahun, anak beliau yang sulung. Malamnya itu namanya Adik Yona ini muntah-muntah, terus mengeluarkan juga sambil muntah mengeluarkan juga kotoran yang berair. Dari ceritanya. 2 hari Pak Yunus itu perubahan Adik Yona, Pak Yona tidak berubah, malah makin parah. Nah, di hari kedua itu saya dengar Om bilang sama Pak Yunus ini, saya udah periksa semuanya ke Adik Yunus, kami tidak mendapatkan apa-apa. Om saya ini, dia seorang dokter, dia minta supaya Adik Yona dibawa aja ke rumah sakit supaya diinfus. Tapi Pak Yunus menolak. Pak Yunus bilang, tidak apa-apa dokter, saya tahu ini adalah pekerjaan setan. Ada pekerjaan Tuhan yang besar yang akan dihalangi oleh setan. Saya bilang, orang Kristen memang gila. Sudah percaya 3 Tuhan, bilang lagi setan bisa menghalangi pekerjaan Tuhan. Saya tidak tahu istilah-istilah Kristen saat itu ya teman. Singkat cerita, sudah 2 hari, hari ketiga Pak Yunus di sana, saya lagi nyapu-nyapu di belakang, terus saya dipanggil, dia bilang, Pak Yunus Endon. Oh, Pak Yunus kan sebelumnya itu sudah tanya sama om saya, itu nonton nggak pernah ikut, jadi om saya bilang, oh dia itu orang seberang, agama seberang. Jadi hari besoknya itu Pak Yunus dekati saya, bisa nggak kita ngobrol-ngobrol? Saya pikir, aduh mau lagi diajak diinjili kan, diceritakan tentang Alkitab. Saya tidak bilang diinjili, mau lagi diceritakan tentang Alkitab kepada saya. Saya cari alasan gimana supaya saya tidak lagi mendengar penjelasan Alkitab. Saya cari alasan, boleh Pak, tapi sebentar ya Pak, karena saya harus ke kampus 5 menit aja ya Pak. Dia bilang, iya enggak apa-apa, 5 menit. Udahlah, saya mandi dulu. Saya mandi, habis di kamar mandi itu lama-lama, saudara, lama-lama. Terus kira-kira sudah hampir, sekitar 1/4 jam 11, enggak, jam kurang 10 menit lewat setengah 11 gitu, saya masuklah ke dalam. Saya sudah lengkap mau kuliah. Saya sudah pasang tasku, pegang buku-buku kuliah supaya Pak Yunus tahu bahwa memang saya sudah agak tergesa-gesa. Jadi saya tidak punya banyak waktu untuk beliau. Duduklah saya di situ. Ditanya nanti.
Ditanya lagi tentang keimanan saya, dan saya jelaskan kenapa saya tidak mengenal Yesus, karena saya tidak mau bertuhan tiga. Saya cuma mau Tuhanku satu. Nah, Pak Yunus langsung buka dari Yohanes 1. Oh enggak, sebelum pas kami lagi habis itu saya duduk, Pak Yunus bilang kita berdoa dulu. Habis berdoa itu terus dan ngobrol begitu, pas ngobrol begitu terus ada Yona yang di kamar ini muntah lagi. Jadi Pak Yunus masuk lagi ke situ, masuk lagi ke kamar, dan saya lihat saya lihat Pak Yunus lagi bersihin muntah-muntahnya Dek Yona. Saya pikir kesempatan ini saya lari. Jadi waktu Pak Yunus keluar dari kamar, saya kasih tahu, Pak, Bapak rawat aja Dek Yona. Lain kali aja ya Pak, kita ngobrol. Saya juga sudah buru-buru ini ke kampus. Pak Yunus bilang, apa saudara? Tenang Non, Tuhan Yesus ada bersama Adek Yona sekarang waktu saya untuk melayani Non. Saya pikir orang Kristen emang gila. Anaknya itu sudah kurus kering. Udah 3 hari muntaber. Dia tidak mau juga dibawa ke rumah sakit. Imannya Pak Yunus itu kuat banget. Singkat cerita, kami sudah duduk itu ngobrol-ngobrol lah. Kenapa saya susah menerima Yesus. Dan Pak Yunus pertama tanya mengenai keislaman saya. Dia dengar saya ceritakan tentang Islam saya. Terus beliau boleh saya Non bacakan satu ayat. Ya, bukalah Pak Franky, tolong buka di Yohanes 1 ayat 1 sampai 11 yang Pak Yunus bacakan pada saya saat itu ya. Ya, Yohanes 1 ayat 1 sampai 11. Ya, betul Bu ya? Ya. Ya. Pada mulanya Bapak yang baca atau saya yang baca? Boleh saya baca? Yohanes Silakan, 1 ayat 1 sampai 11 ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Amin. Amin. Ayat yang ke-10 dan ke-11 itu masuk ke hati saya. Inilah. Tapi saya berusaha menolak. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Sayalah tidak menerimanya. Saya kah miliknya Yesus? Saya tidak menerimanya. Kalau munanya adalah firman. Tapi saya masih menolak saat itu. Roh Kudus itu sudah berbicara, ini yang kau cari. Inilah Tritunggal itu. Tapi saya masih menolak. Tiba-tiba saudara, ada semut lewat di depan kami. Ketika saya merasa bingung begitu, Pak Yunus lihat, Non, lihat ini, lihat enggak ini semut? Itu luar biasa saudara. Biasanya itu semut kan lewat di samping-samping. Ini persis di hadapan Pak Yunus dengan saya ya. Pak Yunus sebelah kanan saya di sini, semutnya lewat di depan kami. Non, lihat semut ini. Lihat Pak. Bayangin Non, semut ini adalah binatang piaraan Non. Tapi ada satu oknum yang tidak suka sama semut ini. Akhirnya dia campurlah gula sama racun, lalu ditebarkannya lah ke semut itu. Bagaimana cara Non menyelamatkan binatang piaraan Non? Tidak bisa lah Pak. Selain pasrah. Bisa dong Non. Gimana caranya Pak?
Jadilah non semut supaya bisa berbicara sama semut itu. Kasih taulah semut itu, semut, kau jangan makan itu karena di gula itu sudah ada racun. Non harus jadi semut supaya bisa berbicara sama semut. Saya itu orang Kristen gila, mau suruh saya jadi semut. Kalau langsung di hati saya seperti itu, tapi langsung Pak Yunus bilang itulah perumpamaan non. Ini sebagai perumpamaan aja ya non. Seandainya begitu. Nah, begitulah Yesus. Manusia yang dia kasihi, yang dia sangat sayangi, dirusak oleh iblis. Dosa manis dihamburkan, manis. Dosa itu manis non, dihamburkan ke manusia dan manusia tidak sadar dia mencicipi kemanisan dosa itu. Tuh saya langsung saya kan selama ini saudara-saudara mengumpulkan amal, saya tidak tahu dosa saya banyak atau sedikit. Nanti kalau saya selama di pikiran saya itu selama ini hanya dosa amal, dosa amal, dosa amal. Amalku yang akan menyelamatkan saya, tidak ada yang bisa menyelamatkan saya kecuali amalku. Saat Pak Yunus bilang seperti itu, saya tersungkur. Tuhan, inilah Tritunggal. Saya ingat Yohanes yang Yohanes 1 ayat 10 dan 11 itu. Aku kepunyaan Tuhan, dia datang kepadaku, tapi aku tidak mengenalnya. Saudara, saya tidak mengenalnya, tapi saya menolaknya. Saya kata-katai Tuhan Yesus dengan kata-kata yang tidak senonoh. Saya tersungkur. Setiap saya ceritakan hal ini, saya menangis, saudara. Ini bukan sandiwara. Karena saya teringat lagi saat saya pertama kali mengenal Tuhan Yesus. Saya tersungkur, Tuhan Yesus, ampuni saya mau menerima Engkau. Waktu saya bilang begitu, Pak Yunus itu ngangkat saya, kenapa non? Ayo duduk non, duduk lagi. Terus Tuhan, Pak, saya mau terima Yesus, tapi saya tidak layak menerima dia. Kenapa ya? Karena saya suka kata-katain dia, saya suka menghujat dia dengan kata-kata yang tidak senonoh, bukan di mulut saya ya, karena saya takut menyinggung keluarga mama saya. Tapi di hati saya keluar semua kata-kata yang tidak senonoh buat Tuhan Yesus. Saya benci sama Yesus. Saya cintai Nabi Isa, tapi saya benci Tuhan Yesus, yang orang Kristen. Karena dia menurut saya waktu itu dia sudah membuat manusia jauh dari Tuhan, membuat manusia kafir. Waktu saya duduk itu, setelah saya duduk, saya hapus air mata saya. Pak Yunus bilang, non, saya bacakan satu ayat lagi ya. Dan dia buka, waktu itu Yesaya 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kemis, akan menjadi putih seperti salju. Ya non, apapun dosamu non, kau akan diampuni. Tuhan Yesus itu Maha Kasih non. Karena cintanya dia mau berkorban untuk non. Lagi karena cintanya dia mau berkorban untuk non. Karena cintanya dia mau disalib non. Dia yang tidak berdosa, dia yang menanggung semua dosa kita non. Akhirnya saya tersungkur. Tuhan Yesus, terima saya. Saya mau menjadi pengikut-Mu Tuhan Yesus. Waktu saya pas berbicara begitu, terdengar ada Yona dari kamar. Ini Bapak haus, minta air. Pak Yunus bilang, ya puji Tuhan. Iblis yang puji Tuhan, non diselamatkan, dan iblis yang mau membatalkan rencana penyelamatan buat non dikalahkan. Adik Yona sembuh. Itu kami masuk di kamar. Kami masuk di kamar dan kami berdoa, mengucap syukur untuk kesembuhan adik Yona, mengucap syukur karena saya juga sudah mengenal Tuhan Yesus. Di situ setelah saya didoakan, saya merasakan
Pak Yunus mendoakan saya merasakan saya disiram air dan semua beban di bahu saya hilang. Yang saya tidak tahu amal saya yang mau menyelamatkan saya itu, saya sudah tidak peduli. Yang saya rasakan itu kasih luar biasa, dan saya ada keyakinan ketika saya mati nanti saya pasti diselamatkannya. Tuhan Yesus sudah mati buat saya. Karena cerita itu kan saya sudah dengar dari Pak John Ambaling tentang Yesus yang mati buat manusia. Akhirnya saat itu setelah saya menerima Tuhan Yesus, ya saya tahu Tuhan begitu berharganya saya sehingga Kau membuat adik Yona sakit, sehingga begitu berharganya saya sehingga Kau mengutus Pak Yunus datang khusus untuk menyelamatkan saya. Dan ketika itu ada Yona diganggu oleh iblis untuk membatalkan rencana ini, tapi iblis tidak berhasil. Tuhan, Kau menyelamatkan saya. Di situ saya bilang, Tuhan, begitu berharganya saya di mata-Mu. Saya sungguh bersuka cita hari itu, Tuhan, saudara. Dan saya pergi ke oma saya memberitakan bahwa saya sudah masuk Kristen. Tapi oma saya waktu itu bilang sama saya, nanti bapakmu bilang apa? Saya bilang oma, saya perlu oma saya bilang oma, kita berdoa ya supaya bapak saya menerima saya apa adanya, dan dia tidak menolak saya. Tapi saya salah, saudara-saudara. Bapak saya setelah mendengar cerita ini, bapak saya membuang saya dan tidak mengakui saya lagi sebagai anaknya. Dan adik saya itu sempat datang membawa mahasiswa HMI yang saya bilang di Pak Yusuf HMI, tapi yang satunya itu HMI, Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia, yang datang ke rumah bertanya sama saya kenapa saya masuk Kristen. Saya bilang saya dipanggil Tuhan. Panjang ceritanya, saya tidak bisa cerita sama kalian. Lakukan aja, lakum dinukum waliyadin. Kalau misalnya Anda melihat saya berada di luar jalur, bukan di Siratal Mustaqim, doakan saya supaya saya kembali. Demikian pun saya dengan iman Islam Kristennya saya saat ini, saya melihat saudara-saudara, kan mereka datang 4 orang. Saya melihat saudara semua laki-laki, saya melihat saudara-saudara ini adalah di luar rencana Tuhan, di luar kehendak, mengikuti apa yang Tuhan tidak kehendaki. Jadi saya berdoa buat saudara-saudara ya, kita lihatlah siapa doa kita yang paling kuat, karena kalau kita berdiskusi kita tidak akan ketemu, nanti kita akan berkelahi. Saya menolak, tapi mereka mau tahu alasan saya, apakah saya dipaksa, apakah saya dibayar ya, karena kebetulan kan saya tinggal di keluarga Kristen. Tidak ada yang memaksa saya, tidak ada yang membayar saya mencari sendiri Tuhan. Saya mencari Tuhan. Ketika saya mencari Tuhan, Tuhan Allah tidak datang sama saya. Yang saya rasakan itu hanya tambah berat, karena saya kumpulkan amal saya. Saya mau kumpulkan amal saya tidak berdosa, tapi saya belum dapat keyakinan. Saya mau masuk surga atau saya mau masuk neraka nanti kalau saya mati. Takut sekali saya sama kematian. Saya sendiri yang mencari Tuhan, dan saya dapatkan dalam Yesus tidak ada yang memaksa saya. Tapi saya dipaksa untuk mengutarakan alasan. Saya mau kemukakan alasan apa? Masa saya mau bilang cerita saya dengan Pak Yunus, mereka toh tidak akan percaya yang seperti itu. Saudara kita tidak boncengan masuk ke surga, berdoa aja lah buat saya berdoa buat saudara. Terus karena saya dipaksa, akhirnya saya bilang, saya perempuan, saya tidak mau dipoligami. Terus saya bilang lagi, saya juga perempuan, masa kalau saya menstruasi, saya tidak boleh sholat, kalian boleh sholat, banyak amalnya kalian daripada kalian perempuan. Dia bilang, oh itu salah pengertiannya seperti apa? Dia bilang itu poligami beda, itu poligami dibenci oleh Allah. Tapi saya bilang, kenapa mereka lakukan ya? Tapi itu diizinkan tapi dibenci, dan dia cerita lah bahwa tidak. Dia bilang kita hanya boleh berpoligami kalau boleh adil terhadap istri-istri. Terus saya bilang, adakah yang adil? Nggak ada tuh. Paling adil sama membagi harta, tapi adil dalam membagi waktu dan kasih sayang, yang pasti istri yang paling muda yang paling dapat dong. Itu alasan saya. Nah setelah saya bilang begitu, adik saya berdiri dan menampar saya.
Saya bilang, saya kan udah bilang dari pertama saya tidak mau berdiskusi. Dan apa yang saya bilang itu sebenarnya itu tentang alasan saya itu sebenarnya itu memang sudah lama ada di hati saya, tapi saya pendam karena saya bilang apapun semua agama mempunyai kekurangan dan inilah kekurangan agama saya harus simpan karena kalau saya kasih keluar itu saya bisa menodai agama saya. Jadi saya selalu simpan dalam hati itu tadi yang jawaban saya kepada orang-orang itu. Nah sekarang setelah saya dipaksa untuk menjawab, saya keluarkan apa yang saya simpan selama ini. Adik saya menabur saya malam itu. Dan saya tidak merasa sakit karena adik saya itu tinggi besar. Setelah mereka pulang, saya ke belakang, Pak Yunus bilang sama saya, "Selamat ya, Non. Non sudah berhasil memikul salib yang pertama. Akan datang lagi salib-salib berikutnya yang mungkin lebih berat dari ini." Itu baru kulit luarnya doang. Nah, singkat cerita ya, saya memuji Tuhan dan saya sempat menciptakan satu lagu untuk Tuhan Yesus. Malam itu saya benar-benar setelah saya ditampar tuh saya menangis di hadapan Tuhan. Saya betul-betul mengeluarkan, saya merasakan kasih sayangnya Tuhan, saya merasakan jamahannya Tuhan tuh. Aduh, pendeknya saya sudah bilang saya kalau mau mati pun saat ini kalau ada orang, karena ya ada ancamannya saudara-saudara, ketika saya banyak yang tahu saya masih itu ada ancaman pembunuhan juga sih. Jadi saya bilang karena waktu itu saya gencar banget berapi-api tuh menceritakan sama orang saya sudah masuk Kristen, dan saya ceritakan meskipun saya belum membaca Alkitab, tapi apa yang saya pernah dengar dari Pak John, apa yang juga saya pernah dengar yang tentang Yohanes 1 ini, saya ceritakan ya Yohanes 10:11, saya tahu sekarang kuncinya apa itu Tritunggal ada di sini. Ada di sini. Ya, Kristen itu tidak percaya 3 Tuhan, Kristen percaya 1 Tuhan. Ini kuncinya. Karena saya berapi-api begitu, akhirnya ada ancaman pembunuhan kepada saya saat itu. Nah, itu saya anggap juga satu salib yang harus saya pikul, dan saya harus terima. Saya dibuang dari keluarga, dan salib itu beruntun. Nah, saya tidak cerita di Pak Yusuf, tapi satu saat karena kan saya kan setelah saya masuk Kristen mengikut Tuhan Yesus, saya dibuang dari keluarga. Saya tidak boleh lagi mengaku sebagai anaknya Bapak. Saya bukan lagi siapa-siapa, saya orang kafir. Saya diputuskanlah uang kuliah. Jadi saya berhenti kuliah selama 4 tahun dan saya memutuskan melayani Tuhan saat itu. Nah, setelah 4 tahun itu berlalu, saya punya pacar saat itu, dan pacar saya menganjurkan saya untuk kuliah kembali. Ya. Puji Tuhan, waktu saya berhenti, semua SKS saya sudah selesai. Jadi saya semuanya tinggal harus KKN. Nah, jadi setelah 4 tahun itu saya kembali kuliah. Saya hanya harus mengikuti 2 mata kuliah baru dari SKS baru ya. Selebihnya itu saya disetarakan dengan SKS baru yang saya sudah lulusin kuliah mata kuliah yang saya sudah dapati dulu. Akhirnya singkat cerita saya pergi KKN lah, dan saya KKN itu di daerah Lapak Riaja, Kabupaten Bone. Nama saya kan Putri Jauhar. Waktu itu orang tidak tahu yang mana Kristen, mana Islam, karena orang Islam pun tidak berkudu, belum pakai hijab waktu itu. Saya ke sana, jadi orang pikir saya itu orang Islam. Sampai di sana, tapi pas hari Minggu saya minta izin kepada ibu desa. Oh ya, kami bertiga mahasiswa ditempatkan di satu desa ya, 3 laki-laki. Ya, 3 laki-laki ini kebetulan semua Islam dan semua juga lulusan pesantren, dan 2 perempuan, dan 2 perempuan ini juga kebetulan Kristen, yang saya Katolik, kalau saya tidak salah namanya Mariana, dan saya Mariana itu anak peternakan. Jadi saya itu satu kamar dengan Mariana, dan saya suka bersaksi tentang Tuhan Yesus ke Mariana, dan saya dulu itu Islam loh, tapi saya sekarang sudah masuk Kristen, dan saya bersaksi sama dia. Oh ya. Nah, waktu hari Minggu itu saya minta izin sama ibu desa ya, yang kan kami tinggal di rumahnya ibu desa. Bu, saya mau pamit dulu, saya mau ke gereja. Kaget ibu desa.
Saya kira kau Islam. Iya, dulu Bu, tapi sekarang saya sudah Kristen. Oh, dia bilang begitu. Dulu saya tidak jawab-jawab, saya bilang iya, pergi aja. Kami pergi ke gereja, tapi gereja itu kan tidak ada di desa itu, jadi kami harus ke kecamatan itu. Nah, kami sana ketemu sama mahasiswa Kristen lainnya, jadi kami bersatu. Kami sudah post tempat pertemuan kami anak mahasiswa Unhas Kristen di kecamatan untuk beribadah di gereja ini. Jadi kami sudah diputuskan dari Korcam ya, kami situ. Nah pulang dari gereja kan sehabis kebaktian itu biasanya kami nyanyi-nyanyi, kami tinggal nyanyi, kami diundang makan dulu sama jemaat sebelum kami pulang. Nah waktu saya pulang itu sudah malam, saya tidur. Pagi-pagi saya bangun saudara, kan di depan di depan posko KKN ini ada foto-foto kami, jadi mahasiswa yang tinggal di situ ada foto-fotonya. Pagi-pagi itu saya bangun, kok sunyi banget ini di beranda, biasanya sudah rame-rame itu orang pada, saya keluar, kenapa? Ternyata mereka lihat foto saya itu, mata saya sudah dicungkil, jadi foto saya itu matanya digini-giniin, jadi udah lubang, kayak muka saya masih ada tapi matanya sudah dicungkil gitu. Saya bilang, siapa yang melakukan ini? Dia bilang, enggak tahu siapa yang melakukan. Kok bisa sih saya dicungkil mata saya? Apa salah saya? Terus saya masuk di kamar, saya menangis. Tuhan Yesus, ini kan lagi salib yang harus saya pikul. Tuhan berikan saya kekuatan. Puji Tuhan, saya tidak merasa takut. Saya tidak merasa takut saat itu. Saya cuma menangis aja. Kok teganya sih mata saya, kalau memang mau menantang saya, tantanglah saya di depan saya, jangan mata saya yang dijungkil-jungkil seperti itu. Tapi Pak Desa juga baik hati, Pak Desa bilang, tak usah takut Johar, kamu aman di sini. Saya, ya Pak, saya tidak takut, saya punya Tuhan, gitu lah saya bersaksi sama Pak Desa. Saya tidak takut Pak, Tuhan saya maha kuasa, Dia akan melindungi saya. Dan benar-benar saya tidak takut. Kadang saya dengan Mariana disuruh tengah malam ada peternak sapi yang sapinya sakit, kami berdua pergi suntik. Mariana pergi suntik, saya diikut temani bawa senter, karena di desa kan tidak ada listrik, bawa senter. Kami berdua jalan tengah malam, tidak ada yang berani memegang kami, tidak ada yang berani. Tuhan Yesus menjaga kami. Nah, tapi ceritanya setelah KKN itu saya selesai KKN, ternyata nilai KKN saya dapat D. Ya, D itu buat saya tidak lulus lah, dipaksain aja dilulus ya. Saya protes dong. Saya datangi dosen pembimbingnya yang membimbing kami di KKN. Saya, kok kenapa Pak saya bisa dapat nilai ini? Dia bilang, karena saya pernah ke lokasi, kamu tidak ada di lokasi. Kapan Pak? Saya tidak pernah tinggalkan lokasi. Saya tinggalkan lokasi hanya kalau hari Minggu, kalau kegiatan. Kan kalau memang hari Minggu kan tidak ada kegiatan, kita free. Cuma hari Minggu doang Pak, saya tinggalkan lokasi. Pernah Johar, saya datang ke poskonya kamu, katanya kamu sudah 3 hari tidak ada di posko. Saya ingat-ingat kapannya. Oh iya, saya ingat Pak. Saat itu Pak, saya diajak oleh sekretaris Korcam ke Ujung Pandang untuk mengurus dana Pak. Dana itu untuk kami pakai di kegiatan Korcam. Saya tinggal di Makassar, benar Pak, di Ujung Pandang 3 hari. Saya tinggal 3 hari sampai dana itu dicairkan. Saya tidak pergi jalan-jalan Pak, saya pergi mengurus dana. Tapi kenapa orang tidak bilang sama saya seperti ya? Saya tidak tahu Pak. Akhirnya saya tidak terima dong ini karena saya sudah 4 tahun nih. Saya sudah tua ini, teman-teman kuliah, teman-teman KKN saya itu adik-adik kecil 4 tahun lebih muda daripada saya, karena saya sekarang 4 tahun tidak kuliah. Jadi saya bilang, kasihanilah saya Pak. Dia bilang gini aja, kau kan orang Toraja, kau menghadap kantor KKN, kasih tahu bahwa kau orang Toraja, biar dia tolong kau. Saya menghadaplah kantor KKN. Saya tidak mau pakai embel-embel yang ada di diri saya itu untuk menerima belas kasihan. Saya cuma mau tahu, saya itu dari dulu selalu objektif. Kenapa saya dapat D? Apa alasannya saya dapat D? Jadi saya ke kantor KKN yang benar, dan itu beliau ada orang Toraja, tapi saya tidak bilang saya orang Toraja. Saya cuma bilang, Pak,
saya dapat D tapi saya tidak terima nilai D. Dia bilang, kenapa tidak terima? Saya ceritakanlah. Saya ceritakan, saya tidak pernah tinggalkan lokasi dan saya melakukan semua kegiatan, Pak. Semua melakukan kegiatan dan kadang saya juga yang harus menghadap itu. Pernah juga kami mau bikin zebra cross, teman-teman dari Danuku, dari kelompokku bilang, kau aja yang maju Johar karena kau berani bicara. Jadi saya yang maju. Saya tidak pernah tinggalkan satu program pun. Kenapa saya dapat D? Maaf saja Pak, ada orang yang datang ke lokasi cuma duduk-duduk, toh dapat A. Kenapa saya dapat D? Apa salahku Pak? Terus dia bilang, oke udahlah, nggak usah diperpanjang. Saya kasih kau C, mau enggak? Yang penting saya jangan D Pak, karena D buat saya itu nilainya nista sekali buat saya. Saya mau dapat yang apa itu sesuai dengan apa yang saya lakukan. Saya mau nilai yang objektif. Saya cuma dapat C nilai KKN. Itulah salib lagi yang saya terima. Dan masih banyak lagi penolakan itu bukan hanya terjadi dari kaum muslimin yang tahu bahwa saya orang murtad, tapi dari keluarga mama sendiri banyak yang tidak mendukung saya. Mereka ketakutan, mereka tidak mendukung saya. Jadi kalau saudara-saudara semuanya melihat ada satu orang yang memilih jalan Tuhan Yesus, jangan dibully ya, atau jangan dikata-katai bilang kamu bohong, kamu apa. Sulit saudara untuk mendapatkan untuk memutuskan masuk Kristen itu tidak segampang membalikkan telapak tangan. Mungkin kalau kita dari Kristen masuk Islam gampang sekali diterima, seluruh dunia bersukacita buat kita. Tapi kalau dari agama itu ke Kristen tidak gampang. Dan saya memuji Tuhan, saya sekarang sudah menjadi anak Tuhan. Saya sudah menjadi anak Tuhan dan saya menyerahkan hidup saya untuk melayani Tuhan. Dan saya mengucap syukur saya juga diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk membuka pelayanan, diberikan tanggung jawab untuk membuka satu gereja di Makassar dan juga di Toraja saat itu saya baru bertobat. Demikian Pak Frankie kesaksian saya. Tuhan memberkati. Demikian video ini saudara-saudara, semoga dapat bermanfaat, semakin menguatkan kita, semakin membuat kita akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan tetap berpegang pada iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa hanya di dalam Kristuslah ada keselamatan, dan di luar Kristus itu tidak ada keselamatan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.